Tahukah kamu dari mana asal pasukan macan putih yang begitu melegenda dalam kisah Prabu Siliwangi? Konon, kekuatan ini bukan sekadar pasukan biasa, melainkan anugerah gaib yang lahir dari perjalanan penuh ujian sang Raja Pajajaran. Tangan menunjuk kanan, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita sejarah, mitos, dan legenda Nusantara lainnya. Prabu Siliwangi, yang bernama asli Sri Baduga Maharaja, adalah raja besar kerajaan Pajajaran yang memerintah di tanah Pasundan pada abad ke-15. Ia dikenal sebagai raja yang arif bijaksana, cinta damai, dan sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Di bawah pemerintahannya, Pajajaran berkembang menjadi kerajaan yang makmur, sawah-sawah terbentang luas, perdagangan ramai, dan rakyat hidup tentram. Namun, Prabu Siliwangi tidak hanya dihormati karena kebijaksanaannya. Ia juga dikenal sebagai seorang raja yang memiliki kekuatan batin dan kedekatan dengan alam. Hutan, gunung, sungai, dan segala isinya ia anggap sebagai sahabat yang harus dijaga. Karena itu, rakyat menilainya sebagai raja yang tidak hanya memimpin manusia, tetapi juga merangkul semesta. Walau begitu, ketentraman Pajajaran tak selalu abadi. Dari luar, kerajaan lain sering iri dengan kemakmuran Pajajaran. Gangguan datang silih berganti, mulai dari serangan prajurit asing hingga gangguan makhluk halus penebar kekacauan. Prabu Siliwangi menyadari bahwa pasukan manusia saja tidak cukup untuk menjaga kerajaannya. Dalam lubuk hatinya, ia merasa ada kekuatan lain, kekuatan yang belum ia temukan, yang kelak akan menjadi pelindung sejati Pajajaran. Ia hanya menunggu petunjuk dari para leluhur dan Sang Hyang Tunggal. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung di langit, Prabu Siliwangi duduk dalam semedi di paseban kerajaan. Angin berhembus lembut, membawa bisikan gaib dari alam semesta. Dalam keheningan itulah, ia mendapat sebuah mimpi yang begitu nyata, seolah lebih dari sekadar bunga tidur. Dalam mimpinya, ia berjalan menapaki jalan setapak menuju lereng Gunung Ceremai. Di sana, seorang pertapa tua dengan jubah lusuh dan rambut panjang memutih duduk bersila di atas batu besar. Wajahnya penuh wibawa, matanya berkilau bagaikan menyimpan rahasia zaman. Pertapa itu menatap Prabu Siliwangi dengan lembut, lalu berkata, "Wahai Prabu Pajajaran, engkau telah menjadi pemimpin yang bijaksana, dicintai rakyat, dan dihormati alam. Namun, perjalananmu belum usai. Akan datang masa ketika musuhmu tidak bisa dikalahkan hanya dengan pedang dan prajurit. Engkau memerlukan sahabat dari alam rimba, penjaga sejati yang tak terkalahkan." Prabu Siliwangi menundukkan kepala dengan takzim. "Siapakah sahabat itu, sang pertapa?" tanyanya. Pertapa itu mengangkat tongkat kayu yang telah tua, menunjuk ke arah hutan larangan yang dipenuhi kabut. "Carilah sang penjaga putih. Ia bukan sekadar hewan, melainkan roh pelindung yang menjaga keseimbangan dunia. Bila engkau mampu menaklukkan egomu, ia dan bangsanya akan menjadi sahabatmu, setia menjaga Pajajaran selama engkau berlaku adil." Tak lama kemudian, cahaya bulan semakin terang menyilaukan, dan sosok pertapa itu perlahan lenyap, menyisakan gema suaranya di udara. Prabu Siliwangi terbangun dari mimpinya dengan keringat dingin. Ia menyadari, itu bukan sekadar mimpi, melainkan wahyu dan petunjuk gaib. Sejak malam itu, hatinya terpanggil untuk mencari hutan larangan tempat sang penjaga putih berada. Setelah menerima petunjuk dari mimpi gaib, Prabu Siliwangi memutuskan untuk berangkat seorang diri. Ia tidak membawa pasukan, tidak membawa senjata selain keris pusaka yang terselip di pinggang. Dalam hatinya ia tahu, ini bukan sekadar perjalanan jasmani, melainkan perjalanan batin yang akan menguji keberanian dan keikhlasannya. Pagi itu, ia melangkah meninggalkan keraton. Rakyat melihat rajanya berjalan ke arah hutan, namun tak seorang pun berani bertanya. Semua sadar, Prabu sedang menjalani panggilan gaib. Semakin jauh ia melangkah, semakin pekat suasana hutan larangan. Pohon-pohon menjulang tinggi, cabang dan akar melilit seperti dinding penjara alami. Kabut tipis menutupi jalan setapak, suara burung hening, hanya terdengar desir angin bercampur bisikan aneh yang membuat bulu kuduk berdiri.
Di tengah perjalanan, berbagai rintangan menghadang. Seekor ular besar melintang di jalur, namun dengan tatapan tenang dan doa dalam hati, Prabu melangkah tanpa rasa takut. Ular itu perlahan menyingkir, seakan tunduk pada kewibawaannya. Tak lama kemudian, terdengar auman keras menggema. Suara itu begitu dahsyat hingga dedaunan berjatuhan, tanah bergetar, dan udara seakan pecah. Dari balik pepohonan, muncullah sosok raksasa. Seekor macan putih berukuran jauh lebih besar dari macan biasa. Bulu tubuhnya berkilau dalam cahaya redup. Matanya menyala merah menyiratkan kekuatan gaib. Macan itu menatap tajam, langkahnya mantap, setiap injakan kakinya meninggalkan bekas dalam tanah. Ia tidak langsung menyerang, namun jelas menguji keberanian sang Prabu. Prabu Siliwangi berdiri tegak, dadanya tidak berguncang sedikitpun. Dengan suara lantang ia berkata, "Aku datang bukan untuk menantang, tapi untuk mencari sahabat. Jika engkau benar sang penjaga putih, tunjukkan padaku apakah aku layak." Macan putih itu mengaum sekali lagi. Kali ini lebih dalam, membuat hutan bergetar. Namun setelah itu, perlahan ia menundukkan kepalanya, seolah mengakui keberanian Prabu Siliwangi. Perjalanan itu belum berakhir. Prabu tahu, penundukan seekor macan putih hanyalah awal. Di balik rimba, masih ada perjanjian yang harus ia jalani. Setelah macan putih itu menunduk, suasana hutan tiba-tiba berubah. Angin berhenti berembus, kabut semakin pekat, dan hening mencekam menyelimuti sekitarnya. Dari balik kegelapan rimba, bermunculan cahaya-cahaya samar. Satu persatu, sosok macan putih lainnya muncul, berjumlah puluhan, bahkan ratusan. Mereka berjalan perlahan mengelilingi Prabu Siliwangi. Mata mereka berkilat, napas mereka membentuk uap dingin di udara. Namun, bukannya ketakutan, Prabu berdiri tegak dengan wibawa seorang raja. Ia tahu, inilah saat yang ditunggu, ujian akhir sebelum perjanjian abadi terjalin. Tiba-tiba, macan putih terbesar, sang pemimpin kawanan, berdiri tegak di hadapan Prabu. Dari mulutnya terdengar suara gaib, bukan sekadar auman, melainkan bahasa yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang suci. "Wahai Prabu Siliwangi, Raja Besar Pajajaran, aku adalah penjaga rimba, penguasa gaib tanah ini. Engkau telah menunjukkan keberanian, kebijaksanaan, dan ketulusan hati. Karena itu, aku dan seluruh bangsaku akan mengikat janji denganmu." Prabu Siliwangi menundukkan kepala penuh hormat, lalu menjawab dengan suara lantang, "Jika engkau bersedia menjadi sahabatku, maka aku berjanji untuk menjaga hutan, gunung, dan segala isinya. Aku tidak akan merusak alam, dan aku akan memimpin rakyatku dengan adil. Sebagai gantinya, jadilah pelindung kerajaanku dari segala mara bahaya." Macan putih itu lalu mengaum, kali ini bukan dengan amarah, melainkan sebagai tanda persetujuan. Aumannya mengguncang bumi, membuat dedaunan berjatuhan, dan suara itu bergema hingga ke puncak gunung. Saat itu juga, sebuah ikatan gaib terbentuk, perjanjian abadi antara manusia dan penjaga rimba. Sejak hari itu, Prabu Siliwangi tidak lagi hanya memiliki prajurit manusia, melainkan juga pasukan gaib macan putih. Mereka tidak selalu terlihat, tetapi ketika kerajaan terancam, auman mereka terdengar menggetarkan hati musuh. Sejak hari perjanjian itu, kerajaan Pajajaran memiliki kekuatan yang tidak dimiliki kerajaan lain. Pasukan macan putih menjadi penjaga gaib yang selalu setia, walau tak selalu tampak oleh mata manusia. Ketika musuh hendak menyerbu, auman keras menggema dari dalam hutan. Suaranya begitu dahsyat hingga membuat pasukan lawan gentar sebelum bertempur. Ada yang mengaku melihat barisan macan putih berlari cepat di antara pepohonan, seolah-olah hutan sendiri hidup membela Pajajaran. Dalam peperangan, prajurit Pajajaran sering merasakan kekuatan yang tak terlihat. Tombak musuh terpental, panah tidak mengenai sasaran, dan pasukan lawan kocar-kacir hanya karena bayangan putih yang berkelebat di sekitar medan tempur. Tak sedikit yang percaya, itu adalah wujud dari kawanan macan putih yang menjaga kerajaan. Legenda ini pun menyebar luas.
Kerajaan tetangga semakin segan, bukan hanya karena kekuatan prajurit Pajajaran, melainkan karena keyakinan bahwa Prabu Siliwangi didampingi oleh pasukan gaib yang tak terkalahkan. Bagi rakyat, auman macan putih bukanlah tanda bahaya, melainkan simbol perlindungan. Mereka percaya, selama Prabu Siliwangi memimpin dengan adil dan tidak merusak alam, pasukan macan putih akan selalu menjaga tanah Pasundan. Demikianlah kisah bagaimana Prabu Siliwangi mendapatkan pasukan macan putih, sahabat gaib yang lahir dari keberanian, kebijaksanaan, dan kesetiaan menjaga alam. Legenda ini mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin bukan hanya terletak pada jumlah prajurit atau senjata, melainkan pada kemampuannya menyatukan manusia dengan semesta. Prabu Siliwangi dihormati bukan karena ia ditakuti, melainkan karena ia mampu menjaga keseimbangan, memimpin rakyat dengan adil, merawat hutan dan gunung, serta menghargai kekuatan tak kasat mata yang menjadi bagian dari kehidupan. Hingga kini, kisah pasukan macan putih tetap hidup di hati masyarakat Sunda. Aumannya menjadi simbol kewibawaan, perlindungan, dan pengingat bahwa manusia tidak bisa berdiri sendiri tanpa menjaga alam semesta. Bintang bersinar pesan moralnya, jika kita menjaga alam, maka alam akan menjaga kita. Tangan menunjuk kanan kalau kamu suka kisah legenda Nusantara seperti ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus melestarikan cerita-cerita penuh kearifan leluhur.